Mas Anies dan Gus Iming yang saya hormati. Saya sudah membaca visi misi calon presiden Mas Anies dan Pak Imin, dan mungkin sudah 3/4 khatam gitu ya, sudah khatam ya, terutama di bidang pendidikan. Oleh karena itu saya yang pertama saya sampaikan apresiasi yang tinggi ya, karena saya banyak menemukan kata-kata keadilan termasuk di bidang pendidikan, kesejahteraan termasuk kesejahteraan guru gitu ya. Nah, tapi saya berpikir begini, memang salah satu indikator yang bisa dipakai untuk mengetahui bagaimana perkembangan bangsa kita itu dari ukuran tadi yang sudah disampaikan, Human Development Index tadi ya, HDI. Meskipun ketika kita bicara ada 3 indikator, bicara pendidikan tidak mungkin itu meninggalkan ekonomi dan kesehatan. Pasti itu menjadi bagian yang integral. Kalau kita melihat HDI untuk ukuran pendidikan, ternyata tahun ini long term education kita itu masih 8,69 tahun. Artinya penduduk kita itu rata-rata berpendidikan SMP kelas 2. Ya, kelas 2, belum sampai lulus SMP. Nah, kemudian di sisi lain, visi bangsa kita, harapannya harapan lama pendidikan itu 13,10 tahun, artinya sudah kuliah D1. Jadi tampaknya ini ada kesenjangan yang cukup tinggi antara kenyataan dengan harapan. Maka tentu ya, sementara kalau kita melihat APK ya, untuk perguruan tinggi itu hanya sekitar 31% ya. Kalau yang SD, SLTP, SLTA mungkin sudah ada yang sudah di atas 100% mungkin ya. Tapi untuk perguruan tinggi kan masih sekitar 31%. Nah, ini yang pertama adalah bagaimana Mas Anies untuk mengantisipasi kondisi semacam ini yang antara realitas dengan harapan itu masih terlalu tinggi. Kemudian yang kedua saya bicara khusus terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan P3K, ya, guru P3K atau mungkin juga pegawai yang lain. Kalau kita bicara bangsa kita kalau mau maju, tentu faktor yang paling utama adalah SDM. Kalau kita bicara SDM, tentu pilarnya adalah pendidikan. Ya. Sementara sekarang ini kita lihat dengan kebijakan-kebijakan yang baru, P3K, itu yang punya korban paling banyak itu mungkin Muhammadiyah dan NU ini, karena sekolahnya paling banyak. Ya. Tadi disampaikan Muhammadiyah lebih dari 22.000 sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi saja Muhammadiyah punya 170. Pemerintah itu hanya sekitar 117 yang negeri-negeri itu. Ya. Apalagi di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Nah, dengan P3K itu banyak guru Muhammadiyah dan mungkin juga teman-teman di sekolah madrasah NU juga diambil. Padahal yang diambil itu adalah guru-guru yang di Muhammadiyah menjadi guru yang teladan, guru yang baik, guru yang potensial. Ini kan mestinya negara hadir untuk membantu sekolah-sekolah swasta yang secara kumulatif itu menjadi kekuatan besar bangsa kita, terutama untuk memajukan negara ini. Maka kemudian bagaimana ini tanggapan Mas Anies? Dan kemudian ada titipan lagi ini satu, pendidikan tinggi Mas Anies. Pendidikan tinggi itu ada kebijakan PTNBH. Ya. Saya rasa Mas Anies mantan rektor itu, tahu persis bagaimana susahnya mengelola perguruan tinggi swasta yang semua harus mandiri. Ya. Nah, ini dengan PTNBH itu
pemerintah memberikan kebijakan kepada perguruan tinggi untuk melakukan rekrut mahasiswa secara mandiri. Dan tentu semua PTS termasuk Muhammadiyah, termasuk NU itu juga akan semakin sulit itu. Maka bagaimana ini tanggapan Mas Anies? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Mas Anies. Beliau ini mantan Menteri Pendidikan, jadi insya Allah bisa menjawab semuanya. Mudah-mudahan lulus. Amin. Ini, Prof. Pertama soal APK tadi. Jadi kalau kita lihat dalam jangka pendek adalah sederhananya begini, mengembalikan yang putus ke dalam sistem sekolah, intensifkan paket B, paket C, dan berikan insentif untuk itu. Insentifnya apa? Bagi pengelola untuk diberikan bantuan dari pemerintah. Ini kelompok-kelompok belajar di mana-mana itu bisa dengan mudah menyelenggarakan paket B, paket C, supaya mereka yang sudah keluar dari sistem sekolah itu bisa dikembalikan. Waktu itu saya sempat minta Bu Susi kan waktu itu belum sekolah, belum selesai SMA, untuk menyelesaikan paket C. Beliau nggak mau, Pak Profesor. Kenapa nggak mau? Buat apa? Saya nggak butuh itu semua. Saya bilang, Bu, saya ini sedang mendorong orang-orang untuk masuk paket C, tapi tidak punya role modelnya. Tidak punya role modelnya yang orang hebat tapi paket C. Nah kalau Bu Susi mau paket C, nanti kami bisa kemana-mana promosi. Lihat, yang paket C, contohnya kayak Bu Susi aja mau paket C. Akhirnya beliau mau mengerjakan dan lulus paket C. Dan kemudian dia sekarang punya ijazah SMA. Nah kami ingin yang terputus itu diselamatkan, itu satu. Kemudian yang kedua, tentang perguruan tinggi. Dalam pandangan kami, yang penting mereka ini memiliki satu, akhlak yang baik, itu karakter. Yang kedua, kompetensi yang baik. Yang ketiga, mereka memiliki skill yang baik, sehingga mereka bisa masuk ke dalam lapangan pekerjaan dan mendapatkan kehidupan mandiri. Sambil pada suatu saat nanti bisa menyelesaikan perguruan tinggi. Tapi jangan semuanya dikejar harus masuk ke perguruan tinggi, itu satu. Yang kedua, terkait guru P3K. Tapi ini kan terima cerita kalau udah jadi guru P3K itu nanti ditarik ke pemerintah. Begini, nomor satu, kesetaraan tadi. Ke depan sekolah-sekolah swasta, universitas-universitas swasta, menurut kami harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka. Nol. Harus nol. Kenapa? Tanpa ada kampus swasta, tanpa ada sekolah swasta, kita nggak cukup untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia. Cara negara bayar balik adalah PBB untuk sekolah, kampus, semua yang sifatnya sosial, termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial, itu nol PBB-nya. Yang kedua, semua yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini, mereka dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta karena mereka adalah guru-guru yang mengajar anak Indonesia. Itulah yang saya maksud dengan diskriminasi. Kenapa? Kalau mereka menjadi guru di swasta, seakan-akan ini bukan Indonesia, harus dikembalikan ke pemerintah untuk menjadi Indonesia. Tidak, dia bisa di swasta dan negara tetap bisa menghargai mereka. Karena udah investasinya swasta, yang sudah mendidik, yang sudah menjadikan mereka dokter, tahu-tahu dipindah oleh negara. Justrunya harus dibalik, negara harus investasi kepada dosen dan guru swasta supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi diubah tuh cara pandangnya. Lalu banyak sekali perguruan swasta, mengapa mahal? Karena mereka harus mengakuisisi tanah, harus beli tanah. Dan tanah itu selalu komponen termahal, betul tidak Pak Rektor? Semua sekolah swasta, biaya paling besar apa? Tanah. Jadi kami ke depan ingin tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan oleh swasta, selama itu dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Kenapa? Loh, apalagi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sudah mendidik bangsa Indonesia sebelum negeri ini ada. Kenapa sesudah ada negara justru berbalik? Kita ini pelit sama rakyat kita sendiri. Kita ini pelit sama swasta kita sendiri. Mereka mendidik anak-anak kita, bukan mendidik orang asing. Mereka mendidik bangsa kita sendiri. Jangan pernah bedakan swasta dan negeri. Tanah negara itu dipakai oleh swasta tidak hilang. Kalau itu dipakai oleh investor asing malah bisa hilang. Tapi kalau dipakai oleh swasta nggak mungkin hilang. Jadi
Bayangkan kalau sekolah pendidikan kelas seluruh Indonesia tidak terbebani oleh belanja tanah di awal, maka SPP-nya akan murah, biaya sekolahnya akan murah. Itu dirasakan oleh seluruh keluarga-keluarga kita di Indonesia. Jadi kita ingin mengubah itu, Pak. Sehingga negara itu hadir bukan hanya dengan bantuan secara fiskal, tapi negara hadir mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perguruan swasta, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, sehingga mereka bisa mengurangi beban untuk keluarga-keluarga kita di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Anies. Luar biasa. Tadi kalau ditanya para yang di sini mungkin nggak mau paket C, tapi maunya paket data.